bentuk teknologi yang menunjang penyampaian informasi dan pelaksanaan komunikasi searah, dua arah atau bahkan lebih. TIK khususnya komputer dan perangkatnya merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh guru untuk menciptakan suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan standar di atas internet, e-learning, email, presentasi PowerPoint, dan CD pembelajaran merupakan media berbasis komputer yang dimanfaatkan untuk kepentingan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ada beberapa manfaat TIK dalam proses pembelajaran di SD sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi sarana peningkatan kompetensi guru di sekolah dasar. Yang kedua, memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas agar tidak monoton atau pasif. Yang ketiga atau yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Adapun peran guru dalam pemanfaatan teknologi komunikasi di SD. Pemanfaatan TIK dalam media pembelajaran diharapkan memiliki kontribusi dan inovasi yang besar pada dunia pendidikan dan juga pembelajaran di SD. Adanya TIK diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi guru dalam meningkatkan kemampuan mengajarnya di dalam kelas. Guru berperan sangat besar dalam kelangsungan pembelajaran berbasis TIK. Peran guru ini juga didukung pula oleh adanya fasilitas penuh, penunjang sarana dan prasarana dengan memperbanyak media pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Dalam pembelajaran yang menggunakan TIK juga terdapat dampak positif dan negatifnya. Dampak positif dari pembelajaran yang menggunakan TIK yaitu 1. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. 2. Konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. 3. Perpustakaan online. Perpustakaan online merupakan perpustakaan dalam bentuk digital. 4. Diskusi online. Diskusi online juga merupakan diskusi yang dilakukan melalui internet. 5. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. 6. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Sedang dampak negatif pembelajaran yang menggunakan TIK antara lain 1. Siswa dapat menjadi pecandu dari keberadaan dunia maya secara berlebihan. Hal ini bisa terjadi ketika siswa tidak memiliki sikap skeptik serta kritis terhadap sesuatu hal yang baru. 2. Tindakan kriminal atau cybercrime. Di dalam dunia pendidikan, hal ini dapat terjadi, misalnya pencurian dokumen atau aset penting tentang sebuah tatanan pendidikan yang sesungguhnya dirahasiakan dengan media internet. 3. Menimbulkan sikap yang apatis pada masing-masing individu. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sistem pembelajaran yang bersifat virtual maupun e-learning, di mana sistem pembelajaran yang tidak saling bertemu antara peserta didik dengan pengajar, maka dapat terjadi peserta didik kurang aktif dalam sistem pembelajaran dan hasilnya tidak maksimal. Ada beberapa contoh teknologi komunikasi dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Media pembelajaran berbasis komputer adalah media pembelajaran yang menggunakan software komputer. Melalui komputer, guru akan lebih mudah dalam penyampaian materi pelajaran, lebih mudah bagi siswa untuk memahami materi pelajaran, dan pembelajaran tersebut akan lebih menyenangkan. Blended learning adalah perpaduan antara dua unsur utama. Kedua unsur tersebut yaitu belajar di kelas dan online, atau pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan internet dan berbasis website. Selain itu, terdapat beberapa teknologi media yang diterapkan, misalnya email, streaming video, kelas virtual, dan sebagainya. E-learning adalah metode pembelajaran digital yang memanfaatkan jaringan internet serta web server sebagai infrastruktur utama.
sehingga proses belajar mengajar bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun asalkan ada koneksi serta akses menuju website e-learning. Ada banyak kelebihan dan kekurangan e-learning yang perlu kita ketahui. Beberapa kekurangan e-learning diantaranya seperti membutuhkan kuota internet, perlunya gadget untuk mengakses, serta kualitas belajar dipengaruhi oleh sinyal. Adapun kelebihan e-learning diantaranya yakni mampu menyediakan pembelajaran jarak jauh serta bisa diikuti oleh siapa saja. Perpustakaan digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku, gambar, suara dalam bentuk elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Perpustakaan digital menjadi fasilitas pendidikan yang sangat memudahkan para pelajar dalam mengakses informasi dan berbagai macam buku. Hadirnya perpustakaan digital ini menjadi salah satu fasilitas pendidikan yang efektif dan efisien, karena untuk mendapatkan buku yang ingin dibaca hanya dengan internet dan smartphone.